Halo guys, kembali bersama Cak Bio di KOS. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk UNER-nya ya. Golongan moluska yang mampu membentuk butiran mutiara digolongkan pada kelas A. Gastropoda, B. Pelecypoda, C. Scapopoda, D. Cephalopoda, E. Amphimera. Nah, jadi untuk membahas dan untuk menjawab soal ini, kita akan lihat pembahasan berikut ini ya. Oke ya, moluska berasal dari kata Latin ya, yaitu molluscus, yang berarti lunak. Nah, moluska ini memiliki ciri penting ya. Yang pertama apa? Yang pertama, tubuhnya lunak. Kemudian, bagian tubuhnya itu tidak memiliki segmen atau tidak beruas ya. Kemudian, ciri yang ketiga, umumnya pada bagian tubuhnya itu terbungkus oleh mantel ya. Nah, jadi umumnya tubuh terbungkus oleh mantel. Ada yang juga yang tidak terbungkus oleh mantel ya. Nah, seperti itu. Ini ciri penting dari film ini. Kemudian, apa aja untuk ciri umumnya? Nah, untuk ciri-ciri umumnya, kalau kita lihat dari tubuhnya, dia adalah golongan Triplobastic Coelomata ya. Nah, ini golongannya kelompok hewan Triplobastic Coelomata. Kalau dia triplobastik, maka dia sudah memiliki 3 jaringan embrional dan di situ rongga tubuhnya sejati seperti itu. Kemudian, apabila bagian tubuhnya itu kita belah, nah dia memiliki tipe simetris bilateral ya. Simetris bilateral. Yang artinya apa? Artinya di situ dia hanya memiliki 2 potongan yang sama persis ya. Itu. Kemudian alat pencernaannya berkembang dengan sempurna ya. Alat pencernaan sempurna. Kemudian kalau kita lihat pada bagian alat pernafasannya, nah ini ada yang menggunakan insang, kemudian ada yang menggunakan kulit, atau ada yang menggunakan paru-paru. Tergantung dari spesies. Kemudian kalau kita lihat pada alat ekskresinya, di sini juga setiap spesiesnya berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan kelenjar ginjal dan lain-lain. Nah, kalau pada bagian sistem syarafnya, dia berupa 3 pasang simpul syaraf atau yang kita kenal sebagai ganglion. Dan untuk alat kelaminnya, pada kelompok hewan ini umumnya berupa terpisah ya, atau yang kita kenal sebagai dioeceous. Namun, ada juga yang bersifat hermafrodit.
Meskipun dia itu ada yang dioseus dan hermafrodit, tapi untuk proses fertilisasinya itu secara internal ya. Ada yang secara internal, dan ada yang secara eksternal. Tentunya kalau dia internal di dalam tubuh betinanya, kalau dia eksternal itu di luar tubuh betinanya. Nah, untuk kelompok hewan moluska atau filum moluska ini, dia dapat diklasifikasikan menjadi 5 ya. 5 kelompok maksudnya. Apa aja? Nah, kita akan lihat ya. Nah, ini adalah gambaran dari klasifikasi moluska ya. Nah, di situ yang pertama ada chiton ya. Untuk kelompok chiton ini masuk pada kelompoknya Amphineura ya. Amphineura atau Polyplacopora. Di mana pada kelompok chiton ini memiliki radula ya. Jadi dia punya radula yang kita kenal sebagai gigi parut yang besar, dengan kalau kita lihat pada bagian cangkangnya ini pipi ya. Nah, cangkang pipi. Kemudian dia tersusun seperti genting ya. Nah, ini dia tersusun seperti genteng. Kemudian yang kedua itu ada kelompok Pelecypoda ya. Nah, di sini dia kelompoknya kayak kerang, kemudian remis, kemudian tiram, dan kijing. Ini semua seafood ya. Nah, Pelecypoda disebut juga sebagai kelompok Lamellibranchiata. Lamellibranchiata. Atau juga bisa dikenal sebagai bivalvia. Nah, pada kelompok Pelecypoda ini dia memiliki sepasang cangkang ya, sesuai dengan bivalvia. Nah, ini dia artinya 2 cangkang atau sepasang cangkang. Nah, pada bagian puncak cangkangnya nanti akan terdapat umbu ya. Nah, sini untuk pada bagian puncak cangkang ini dinamakan umbu. Dia yang besar itu ya di bagian pucuknya, dan itu kayak berguna sebagai engsel membuka atau menutupnya cangkang. Dan kalau kita lihat juga pada bagian cangkangnya ini membentuk garis-garis ya. Nah, garis-garis yang melingkar ini itu menunjukkan pertumbuhan cangkang ya. Ini menunjukkan pertumbuhan cangkang, atau juga bisa kita kenal sebagai umur dari si kerang tersebut. Nah, kemudian pada cangkang Pelecypoda itu terdiri atas 3 lapisan ya. Nanti kita akan lihat ya untuk apa aja lapisannya. Nah, kita akan beralih dulu ke kelompok yang lainnya dulu. Yang ketiga, ini ada siput ya.
Nah, siput ini masuk pada kelompok gastropoda. Nah, pada siput ini atau keong ini, dia umumnya punya cangkang yang berbentuk kerucut atau kayak tabung yang melingkar ya. Jadi cangkangnya ini ada yang berbentuk kerucut, ada juga yang bentuknya tabung melingkar. Tabung melingkar. Nah, pada bagian cangkang gastropoda ini juga memiliki beberapa lapisan. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, di sini ada siput taring ya. Nah, ini disebut juga sebagai dentalium ya. Dentalium sp. Di mana pada siput taring ini dia masuk pada kelompoknya Scapopoda. Nah, untuk pada siput taring ini cangkangnya mirip gading gajah ya. Nah, jadi untuk cangkang mirip seperti gading gajah. Kemudian yang terakhir ada kelompoknya cumi-cumi ya. Cumi-cumi, kemudian ada gurita. Nah, ini ya. Kemudian ada nautilus. Nah, ini dari kelompoknya hanya ada satu yang memiliki cangkang. Siapa tuh? Yaitu nautilus. Ini satu-satunya kelompok dari cumi-cumi dan gurita yang memiliki cangkang. Nah, cumi-cumi ini masuk pada kelompoknya apa? Kelompoknya Cephalopoda. Nah, perbedaan antara cumi-cumi dan gurita itu dilihat dari jumlah tentakelnya ya. Cumi-cumi itu memiliki 10 tentakel. Dengan ada yang 2 yang panjang dan 8-nya pendek-pendek. Kalau gurita punya 8 tentakel. Semuanya panjang ya. Nah, kemudian pada kelompok cumi-cumi dan gurita ini untuk di bagian lapisan kulitnya punya kromatofor. Jadi pada cumi-cumi dan gurita ini dia punya kromatofor. Warnanya ada yang kuning, kemudian ada yang jingga, kemudian ada yang merah, kemudian ada yang biru dan hitam. Nah, dengan adanya kromatofor inilah, maka untuk kelompok cumi-cumi dan gurita itu mampu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Nah, ini yang kita kenal sebagai kamuflase. Nah, ini sebagai kamuflase. Untuk apa? Untuk menyaru dengan lingkungannya. Nah, apabila kalian pernah melihat video ya, kenapa cumi-cumi itu dia bisa berwarna
dari terang menjadi gelap. Nah, ketika cumi-cumi itu berwarna terang atau pucat, itu dia dalam keadaan tenang ya, tidak terancam. Namun, ketika dia dalam keadaan terancam, maka tubuhnya itu akan menjadi gelap. Nah, itu adalah perubahan dari pengaruh kromatofor tersebut. Nah, sekarang kita akan membandingkan untuk cangkang yang ada di kelompok gastropoda dan lapisan cangkang yang ada di pelesipoda. Nah, di sini ya kita akan membandingkan untuk lapisan cangkang dari kelompok gastropoda dan kelompok cangkang dari pelesipoda. Pada kelompok cangkang gastropoda, ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada periostrakum. Yang kedua ada prismatik. Yang ketiga ada lamela. Dan yang keempat ada nakreas. Nah, sedangkan pada kelompoknya pelesipoda, di situ ada lapisan yang pertama yaitu periostrakum. Periostrakum. Yang kedua ada prismatik. Dan yang ketiga di situ ada nakreas. Jadi ada 3 lapisan ya. Pada bagian periostrakum untuk gastropoda, di situ tersusun atas zat tanduk ya. Nah, ini ada zat tanduk yang bernama konkiolin. Nah, biasanya untuk pada bagian periostrakum untuk gastropoda itu memiliki pigmen ya. Kemudian kalau pada bagian prismatik untuk gastropoda ini tersusun atas kalsit ya. Kalsit luar atau kalsium karbonat ya. Kemudian pada bagian lamela ini ada kalsium karbonat yang berupa aragonit ya. Kalsium karbonat atau aragonit ya. Nah, kemudian untuk nakreas di sini ada kalsium karbonat berupa lembaran aragonit. Lembaran aragonit. Nah, itu untuk gastropoda ya. Sekarang pada pelesipoda. Untuk pelesipoda ini adalah lapisan paling luar ya dari cangkangnya. Nah, oke. Di sini ada lapisan paling luar ya. Ini lapisan paling luar. Kemudian ada prismatik, ini disebut juga sebagai lapisan kapur. Dan ada nakreas atau lapisan mutiara. Nah, kenapa kok dia disebut dengan lapisan mutiara? Nah, jadi di bawah cangkang pada pelesipoda itu ada mantelnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di bagian
bawah nakreas ini terdapat mantel. Nah, mantelnya ini itu tersusun atas beberapa epitel ya. Nah, di bawah epitel mantelnya itu terdapat rongga yang berisi cairan ekstrapalial. Nah, ini di bagian bawahnya ada rongga yang berisi cairan ekstrapalial. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ya untuk beberapa lapisannya. Yang pertama ada paling luar ya, ini ada lapisan periostracum. Kemudian ada lapisan prismatik ya. Kemudian ada lapisan nakreas. Nah, kesemuanya ini adalah bagian cangkang ya. Kemudian ini ada bagian mantel ya. Semua ini adalah mantel. Di bawah nakreas ada mantel. Nah, ini tersusun atas epitel ya. Ini adalah epitel pensekresi cairan ekstrapalial. Kemudian di sini ada epitel yang paling bawah ya. Epitel bersilia. Nah, kemudian pada bagian sini ini banyak rongga-rongga ya, yang berisi cairan ekstrapalial. Nah, bagaimana untuk pembentukan mutiara? Kita akan lihat pada gambar yang berikutnya. Nah, pada gambar ini ditunjukkan ya, apabila ada benda asing ya. Nah, ini ada benda asing yang masuk ke dalam rongga berisi cairan ekstrapalial, maka nanti benda ini akan dilingkupi oleh cairan tersebut. Nah, sini benda akan dilingkupi oleh cairan ekstrapalial. Nah, sehingga lama-kelamaan cairan itu akan mengendap ya. Nah, ini cairan akan mengendap dan membentuk lapisan-lapisan mutiara. Nah, jadi untuk mutiara yang kita anggap bernilai indah itu tidak lebih adalah benda asing yang diselubungi oleh cairan ekstrapalial untuk melindungi bagian tubuh hewan Pelecypoda dari ancaman benda tersebut. Nah, kemudian dia dikeluarkan dalam bentuk mutiara seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke soalnya. Golongan moluska yang mampu membentuk butiran mutiara digolongkan pada kelas A, gastropoda. Nah, kalau gastropoda ini pada kelompoknya siput ya.
Nah, siput ini tidak bisa menghasilkan mutiara ya. Kemudian ada Pelesipoda. Pelesipoda ini adalah kelompok kerang. Dan memang kerang ini dia bisa membentuk mutiara. Dari apa? Dari mekanisme pembungkusan benda asing oleh cairan ekstrapalial yang ada di bagian rongga mantelnya. Maka ini yang menjadi jawabannya. C. Scapopoda. Nah, untuk Scapopoda ini kelompoknya siput taring ya, atau Dentalium. Nah, yang memiliki bentuk seperti gading gajah itu ya. Nah, ini juga kurang benar ya. Kemudian yang D, Cephalopoda. Cephalopoda ini kelompoknya cumi-cumi. Kemudian gurita. Nah, ini dia tidak memiliki cangkang kecuali apa? Kecuali Nautilus. Kemudian ada Amphineura. Ini Amphineura ya, bukan Amphinera. Nah, untuk Amphineura itu adalah kelompok dari Polyplacopora, yaitu contohnya chiton. Nah, untuk chiton ini memiliki cangkang pipih yang strukturnya seperti kayak genteng. Nah, jadi ini juga salah ya. Nah, sebelumnya saya akan benarkan dulu ya, ini adalah Amphineura ya. Nah, ini saya benarkan Amphineura atau sekarang yang kita kenal sebagai kelompok Polyplacopora ya. Polyplacopora. Nah, jadi untuk jawaban di soal kali ini adalah yang B ya, yaitu Pelesipoda. Oke, ngono wayo, tarik ulur semangati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan apabila ada pendapat yang berbeda, silakan untuk berkomentar di kolom komentar.